Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIM IKPN Yogyakarta sedang melakukan kunjungan di salah satu usaha yang ada di Sumbawa Besar, tepatnya di Desa Penyaring, di mana di desa ini terkenal dengan usaha permen susunya. Pertama-tama, susu yang 7 liter dituangkan ke dalam kuali panas. Kemudian ditambahkan gula sebanyak 2 kg. Kemudian diaduk hingga rata. Setelah beberapa menit kemudian, hasilnya akan mengental dengan berwarna coklat kemerah-merahan. Serta jangan lupa diaduk-aduk kembali hingga rata. Hingga warnanya betul-betul mengental seperti coklat. Setelah diaduk beberapa menit, warna susu akan mencoklat seperti ini. Itu tandanya bahwa sedikit lagi susu ini akan segera diangkat. Setelah diangkat, susu yang sudah matang tadi akan ditaruh di percetakan untuk dibentuk menjadi rata. Setelah didiamkan beberapa menit di percetakan, susu yang masak tadi akan diratakan seperti ini agar memudahkan untuk dicetak menjadi kecil-kecil. Nah, ini hasil dari permen yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Permen yang sudah dipotong kecil tadi kemudian dibungkus, dan membungkusnya pun cukup sederhana karena tinggal dilipat ujung sama ujung. Dan ini hasil akhirnya. Gimana teman-teman? Oh iya Mbak, usaha permen susu ini didirikan tahun berapa ya? Apakah usaha ini memerlukan modal yang banyak? Permen susu ini didirikan pada tahun 1992 pada bulan Agustus. Di sini kita hanya memerlukan modal awal sebesar 10 juta. Jenis usahanya ini jenis usaha apa ya? Yaitu usaha kuliner karena biasa dijadikan oleh-oleh khas daerah Sumbawa. Untuk permen susu ini menggunakan bahan baku apa aja, dan untuk pemasarannya permen susu ini sudah menyebar luas atau belum? Atau cuma di sekitar di bawah saja? Susu ini berbahan baku hanya 2 macam, yaitu gula pasir dan susu murni. Kemudian untuk pemasarannya sudah tersebar luaskan di dalam daerah Sumbawa, Malang, Sumbawa Barat, dan Mataram. Untuk keluar daerah seperti Jawa dan lain sebagainya, mungkin hanya sedikit orang yang membawa permen susu ini sebagai oleh-oleh daerahnya sendiri. Tujuan awal kalian mendirikan usaha ini tuh apa ya? Dan permasalahan apa saja yang kalian hadapi? Tujuan didirikan usaha permen susu ini pada tahun 1992 ada datangnya ibu-ibu PKK dari Jakarta. Kemudian melihat peluang usaha di Desa Penyaring, yaitu dengan memanfaatkan susu sapi dari Desa Penyaring. Kemudian susu ini bisa dimanfaatkan dan diolah dijadikan permen susu. Dan usaha ini bisa digunakan oleh penduduk sini untuk menambah penghasilan penduduk Desa Penyaring. Kemudian untuk kendala atau permasalahan yang dihadapi dari waktu ke waktu sampai sekarang ini, yang pertama kemasan, yang kedua label. Kemasan yang ada di Sumbawa ini itu masih kurang memadai dan kurang menarik, sehingga kita sebagai wirausaha permen susu memesan label dan kemasan di luar daerah. Karena keterbatasan ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di kami. Kita menginginkan adanya tempat percetakan yang bisa membuat label dan kemasan permen susu di daerah Sumbawa ini. Karena kalau di luar daerah harga yang begitu tinggi, belum lagi ongkir yang ditanggung oleh kita sendiri. Jadi untuk itu kami sebagai wirausaha permen susu
berharap semoga di daerah Sumbawa ini ada tempat percetakan yang lengkap dan bisa memenuhi untuk kita para usaha yang ada di daerah Sumbawa ini. Usaha permen susu ini diproduksi setiap harinya 100 biji, bahkan bisa lebih. Namun, karena adanya COVID-19 ini membuat pemasaran permen susu Ibu Rizka sedikit menurun. Usaha ini dipromosikan dari mulut ke mulut dan pastinya usaha ini sudah memiliki izin usaha dan ada label halalnya.